Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kita izin, memberikan kita nikmat, sehingga kita masih berjumpa lagi di channel yang insya Allah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, salawat beriringkan salam tak luput pula kita curahkan kepada moderator agama Islam, penegak kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, mudah-mudahan dengan kita bersalawat kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita nantinya diakui di yaumil qiyamah nanti sebagai umatnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, sahabat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun kalian berada, mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita semua, selalu menjaga kesehatan kita, menjaga rezeki kita lancar, dan usaha, bisnis, semua urusan dilancarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan bagi yang memiliki kesulitan, Allah bantu sesegera mungkin, Allah permudah segala urusannya, kesulitannya. Dan untuk kita semua, mudah-mudahan segala hajat kita, doa-doa kita, keinginan kita, Allah sesegera mungkin kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kali ini saya akan membahas keutamaan dan keistimewaan yang terkandung di dalam surah Al-Fatihah. Di dalam surah yang mana semua orang, kalangan maupun kalangan orang awam, orang kecil, orang besar itu pasti mengenal surah tersebut, yaitu surah Al-Fatihah. Nah, gimana sih? Apa sih kandungan yang terdapat di surah Al-Fatihah itu? Nanti kita bahas setelah pesan-pesan berikut ini. Namun sebelum lanjut, diharapkan kepada sahabat yang seiman dan setanah air yang saya hormati, yang belum mensubscribe channel saya, agar diklik tombol subscribe agar kita berlangganan dan kita bersama-sama sahabat hijrah, dan di like jika kalian suka, dan di share apabila kalian ini menganggap ini sebuah kebaikan, dan mudah-mudahan Allah akan lipat gandakan apa yang kalian share. Amin ya rabbal alamin. Dan tulis doa kalian di kolom komentar agar semua yang menyaksikan ikut mengaminkan, sehingga nanti akan dimudahkan, akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sesegera mungkin. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, surah Al-Fatihah adalah surah yang paling mulia dalam Al-Quran. Al-Fatihah merupakan surah yang pertama diturunkan dengan lengkap di antara surah-surah yang ada dalam Al-Quran. Surah ini disebut Al-Fatihah, artinya pembukaan. Juga dinamakan Ummul Quran atau induknya Al-Quran, atau Ummul Kitab, induknya kitab. Maka dari itu dia merupakan induk dari semua isi Al-Quran. Sahabat sekalian, dalam surah Al-Fatihah terkandung doa yang paling bermanfaat. Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah mengatakan, saya renungkan doa yang paling bermanfaat adalah permintaan bantuan untuk menggapai keridhoannya. Kemudian saya lihat ada pada surah Al-Fatihah pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan.
Surah Al-Fatihah ini sangat begitu banyak manfaat dan fadilahnya, yang mana apabila kita merasakan sihir, bacalah surah Al-Fatihah dan letakkan tangan di mana yang terasa sakit, insya Allah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sembuh. Begitupun pula jikalau kita menemui kesulitan, kita baca surah Al-Fatihah dan kemudian kita renungkan dan kita letakkan di tangan kita, ke dada kita, insya Allah hati kita menjadi aman dan tentram dan juga menjadi tenang. Al-Fatihah, yaitu surah Al-Fatihah ini juga terdapat apabila kita melakukan sholat 5 waktu, sholat sunnah, kita itu diwajibkan untuk membaca surah Al-Fatihah, karena di dalam mazhab Syafi'i itu salah satu rukunnya sahnya sholat. Maka dari itu kita diwajibkan untuk membaca surah Al-Fatihah. Kalau kita tidak melakukan surah Al-Fatihah, maka tidak sahlah sholat kita. Nah, baiklah sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut keistimewaan atau keutamaan membaca surah Al-Fatihah atau yang terkandung di dalam surah Al-Fatihah. Yang pertama, jikalau kita membaca surah Al-Fatihah, niscaya kita akan mendapat pahala seperti membaca Al-Quran sepertiga. Nah, gitu ya. Jikalau kita membaca surah Al-Fatihah, nanti kita pahalanya kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti kita membaca Al-Quran sepertiganya. Keutamaan kedua yaitu orang yang membaca surah Al-Fatihah seolah ia telah mensedekahkan emas di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu keutamaan membaca surah Al-Fatihah yang kedua. Jikalau kita membaca surah Al-Fatihah dengan hati yang penuh keikhlasan, mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah akan mencatat pahalanya seolah-olah kita menyedekahkan emas di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, sahabat sekalian, keutamaan yang terdapat di surah Al-Fatihah yaitu pada saat kita hendak tidur, kita membaca surah Al-Fatihah diikuti dengan membaca surah Al-Ikhlas 3 kali, surah Al-Falaq dan surah An-Nas, insya Allah akan aman, tentram dan terjauh dari gangguan syaitan dan sihir. Nah, saya juga mengamalkan ini. Jikalau kita sebelum tidur itu berwudu, kemudian kita membaca surah Al-Fatihah 1 kali, surah An-Nas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, Qul huwallahu ahad 3 kali, insya Allah Allah akan menjaga kita selama kita tidur. Allah akan menjaga kita dari sihir yang datangan, kemudian dari gangguan syaitan. Nah, keutamaan yang keempat yaitu jikalau kita membaca surah Al-Fatihah sebanyak 20 kali sehabis salat fardu, insya Allah akan memperoleh rezeki yang lancar, pangkat atau derajat yang baik di sisi masyarakat, dan baik akhlaknya, dimudahkan dalam urusan hidupnya dan keluarga, mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, sahabat sekalian, ini yang banyak kita nantikan, yaitu jikalau kita mengamalkan membaca surah Al-Fatihah setelah sholat fardu maupun sholat, entah itu sholat isya, setelah sholat isya, sholat subuh, atau sholat asar setelah sholat fardu, maka kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diangkat derajat kita, kemudian dilancarkan rezeki kita, dan diterima baik oleh masyarakat di sekeliling kita, dan hal-hal yang positif akan selalu berdatangan kepada diri kita. Wah, sungguh menakjubkan dan sungguh besar keutamaan hanya dengan mengamalkan surah Al-Fatihah
hidup kita menjadi tentram, bahagia, dan tentunya insya Allah rezeki kita akan dilancarkan, urusan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang selanjutnya, jikalau kita mengamalkan surah Al-Fatihah, insya Allah kita akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kandungan di dalam surah Al-Fatihah itu adalah antara hambanya dan Allah, antara hamba. Semoga bermanfaat.